Hai, satu kata untuk teman-teman di awal video ini yaitu kata fokus. Saya harap teman-teman fokus di awal video ini karena saya akan memberikan informasi yang cukup penting dalam hal isi video ini, yaitu bahwasanya soal reading comprehension atau bacaan ya atau teks adalah soal-soal yang sering diujikan di soal bahasa Inggris. Mulai dari SMP, SMA ya, baik itu UNBK SMP atau SMA, walaupun UNBK di tahun ini dibatalkan karena situasi sekarang. Yang berikutnya untuk masuk CPNS ya, untuk masuk universitas atau SBMPTN, dan juga seperti STAN dan sekolah ikatan dinas lainnya. Yang kedua, hal kedua yang perlu saya sampaikan, bahwasanya soal reading comprehension jawabannya itu kadang ya tidak selalu dia tertulis di dalam soal bacaan. Jadi ada yang disebut dengan istilah imply atau implies, yaitu bahwasanya jawabannya itu dia mengandung makna tersirat dari bacaan soal. Ya, demikianlah teman-teman ya. Lalu seperti biasa, tips untuk mengerjakan soal bahasa Inggris, yang pertama yang kita lakukan adalah membaca soal, memahami soalnya ya, dan mencari kata kuncinya. Oke, kita mulai saja dari number one. According to the text, Messi's parents moved to Barcelona. Lalu kita cari kata kuncinya, yaitu perlu teman-teman ketahui bahwa biasanya kata kunci itu berupa kata kerja. Oke, di sini yang merupakan kata kuncinya adalah move. Oke, sekarang karena ini adalah bisa dikategorikan in detail information ya, informasi tertentu, karena dia artinya berdasarkan teks di atas, orang tua Messi pindah ke Barcelona titik-titik. Jadi nanti di teks ini kita cari dia yang ada kata move. Oke. Lalu berikutnya kita cari pilihan jawabannya, kita baca pilihan jawabannya, dan lalu juga kita garis bawahi atau tandai kata kuncinya. Oke. Pilihan A, because they were poor in Argentina. Ya, very poor ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah poor. Oke. Karena dia tidak ada kata kerja, tentu yang merupakan adjektifnya apa atau merupakan objeknya apa. Next, B, because they wanted Messi to be successful ya. Untuk menjadi successful di soccer. Soccer sama juga dengan football. Next, C, so that Messi could learn in the best soccer club ya. Jadi di sini best soccer club ya, klub sepak bola. D, to get Messi health problem cured ya, untuk mendapatkan kesembuhan masalah kesehatan Messi ya. Jadi di sini ada health dan penyembuhan. Oke. Next, E, to find the best treatment to cure Messi's health problem. Ya, seperti yang saya katakan tadi teman-teman sekalian, ini juga merupakan masukan yang penting, bahwasanya dengan memakai logika kita bisa mengeliminasi atau mengurangi pilihan jawaban yang salah, sehingga kita lebih gampang untuk mengerjakannya. Perhatikan di sini pilihan D dan E itu maksudnya sama. Maka pilihan D dan E di sini kecil sekali kemungkinannya merupakan jawaban dari soal nomor 1 ya. Jadi ini maksudnya sama-sama untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit kesehatan atau masalah kesehatan yang dihadapi Messi. Jadi ini bisa kita tandai ya, kecil kemungkinannya merupakan jawaban dari soal nomor 1. Baiklah, jadi perlu teman-teman ingat kata-kata kunci dari soal, kata kunci dari soal move dari pilihan jawaban poor, successful, soccer. Lalu kita baca soal ya, karena ini adalah merupakan detail information, kita perlu menggunakan teknik scanning ya. Teknik scanning adalah cara membaca cepat, dengan tujuan menemukan kata tertentu. Di sini yang paling inti yang perlu kita temukan kata tertentunya yaitu move ya. Maka di dekat-dekat kata move itu nanti kita perhatikan yang mana yang cocok dia, very poor atau successful atau best soccer club ya. Ketika kita nanti sampai ke kata move, ada kata move, kita berhenti.
Jadi sekarang kita lakukan teknik membaca cepat, menemukan kata tertentu di dalam hal ini adalah move. Setelah kita temukan, kita berhenti. Oke? Sekarang kita baca teks bacaannya. Membaca cepat, menemukan kata tertentu. Ya. Luis Lionel Andreas Messi, born June the 24th, 1987, is an Argentina football player for FC Barcelona. He is not very tall, mainly due to the growing problem he had when he was younger. His eyes are brown. He never has short hair. Lionel Messi started playing football at a very early age in his hometown's Newell's Old Boys. From the age of 11, he suffered from hormone deficiency, and as Lionel's parents were unable to pay for the treatment in Argentina, they decided to move. Ya, kita menemukan kata move. Oke, kata move. Sekarang kita cocokkan dia dari ketiga pilihan jawaban ini, yang mana yang cepat. Jadi, kalimat yang ada kata move-nya, kita lebih konsentrasi. Jadi di sini kita, setelah kita menemukan kata move, di sini kita konsentrasi, ya, perlu memahami. Jadi tidak membaca cepat di kalimat yang ada kata move-nya. Oke, kita cari mulai dari awal, ya, dari from, ya. From the age of 11, he suffered from hormone deficiency, and as Lionel's parents were unable to pay for the treatment in Argentina, they decided to move to Barcelona, Spain. Oke, sekarang kita artikan dari umur 11 tahun, ya, dia atau Messi dalam hal ini, dia menderita dari masalah hormon, dan karena orang tua Messi unable, ya, di sini mengandung kata negatif, ya. Unable sama dengan tidak bisa, ya. Unable to pay for the treatment in Argentina, they decided to move Barcelona. Maka mengapa mereka pindah ke Barcelona? Ya, jawabannya adalah ini. Ya, orang tuanya tidak bisa membayar untuk perawatan Lionel Messi di Argentina. Jadi teman-teman sekalian, kita perhatikan pilihan jawabannya. Because they were very poor in Argentina. Ya, kita hubungkan dengan kalimat di sini, ya, atau kata-kata yang ada di sini. Disinilah saya maksud tadi dengan istilah imply, ya, atau implies, makna tersirat. Maka di sini bisa kita katakan bahwa orang tua mereka adalah miskin. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah A, ya. Bila kita perhatikan jawaban B, because they wanted Messi to be successful in soccer, dari sini sampai di sini tidak ada dibicarakan mengenai sukses di sepak bola, tidak ada, ya. Nomor C, ya, huruf C, so that Messi could learn in the best soccer club. Ya, di sini juga tidak ada dibicarakan masalah best soccer in the club, ya, best soccer club. D, to get Messi, ya, to get Messi's health problem cured, dan juga E maksudnya sama, ya. Tidak mungkin ada pilihan, alasan pertama tidak mungkin ada pilihan jawaban yang benar, ya, terdapat 2. Dan juga, ya, di sini dia lebih menyatu, ya, masalah yang miskin mereka tadi, dia lebih menyatu ke kelanjutannya bahwa orang tua mereka itu tidak mampu untuk membayar perawatan. Oke, that's for number 1. Now we are going to number 2. Number 2, what is the main idea of the third paragraph? Ya, apa ide pokok dari paragraf ketiga? Jadi untuk hal ini tentu kita fokus ke paragraf ketiga, ya. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya dan kita tandai kembali kata kuncinya. He hasn't really attractive face, ya. Dia tidak mempunyai muka yang cukup menarik, tetapi dia bagus di sepak bola. Jadi, ya, tidak mempunyai muka yang cukup bagus atau wajah yang cukup bagus, tetapi di sini good at soccer. B, Lionel Messi is a good player. Di sini dikatakan good player di FC Barcelona. C,
his best characteristic are on the foot, bahwa karakter terbaiknya atau hal terbaik dari Messi adalah di kakinya, ya, di kakinya. D, he appears to be a quite good and modest person. Ya, di sini dikatakan bahwa dia tampil, ya, atau dia menampilkan, atau bisa dikatakan dia adalah orang yang cukup bagus dan sederhana. Oke, E atau E, he has long black hair and brown eyes. Ini mengenai fisiknya, ya, dia mempunyai rambut panjang dan mata berwarna coklat. Sekarang kita fokus ke paragraf ketiga. Ya, dikatakan di sini, in the 2003 to 2004 season, when he was still only 16 years, Messi made his first team debut in a friendly match with Porto that marked the opening of the new Dragon Stadium. The following championship winning season, Messi made his first appearance in an official match on October the 16th, 2004. In Barcelona's derby won again at the Olympic Stadium, and in 2010, 2011, 2012, he was the best player in the world with collecting 3 Ballon d'Or. Ya, jika kita artikan teman-teman sekalian, pada musim tahun 2003-2004, ketika dia berumur 16 tahun, Messi membuat debut pertamanya, ya, penampilan pertama di dalam pertandingan persahabatan dengan Porto yang menandai dibukanya Stadium Dragon. Oke, kemenangan kejuaraan berikutnya, ya, kejuaraan berikutnya Messi membuat penampilan pertamanya di pertandingan resmi official match pada 16 Oktober 2004. Di pertandingan antar kota, tim antar kota, ya, itu maksudnya derby, pertandingan tim antar kota, menang lagi di Stadium Olimpik, dan di tahun 2010, 2011, 2012 dia adalah pemain terbaik di dunia dengan mengkoleksi 3 penghargaan Ballon d'Or. Jadi di sini teman-teman sekalian bisa kita katakan bahwa di sini adalah mengenai karir Messi, ya, bagaimana dia merintis karirnya mulai dari awal hingga akhirnya dia menjadi pemain terbaik. Jadi bisa di sini dikatakan satu kali lagi bahwa mengenai prestasinya, ya, apa yang terbaik dari diri Messi. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawaban. He hasn't really attractive face, ya. Tadi tidak ada dikatakan mengenai wajah yang menarik, ya. Walaupun di sini dikatakan but very good at soccer. Kalau very good at soccer itu bisa kita katakan benar, tetapi di sini, ya, bagian yang pertama ini tidak ada dikatakan masalah penampilan muka, ya. Oke, B, Lionel Messi is a good player for FC Barcelona. Ya, di sini kata Barcelona, oke, kata Barcelona cuma satu kali disebutkan, ya, cuma satu kali, ya, di dalam pertandingan tim yang ada di Barcelona, ya. Oke, next, C, his best characteristic are on the foot. Dikatakan bahwa hal yang terbaik dari diri Messi adalah di kakinya. Tentu kaki berhubungan dengan sepak bola atau soccer. Jadi jawabannya adalah C. Ya, kita lihat di he appears to be quite good and orang yang sederhana, modest person. Tadi tidak ada dibicarakan orang yang sederhana. He has long black hair and brown eyes. Ya, ini juga tidak ada. Ya, so once again the right answer for number 2 is C. Oke, teman-teman sekalian, salah satu hal lagi sisi baik dari latihan mengerjakan soal reading adalah hal ini bisa meningkatkan kemampuan reading teman-teman, kemampuan writing teman-teman, dan juga salah satu yang paling penting adalah peningkatan vocabulary, ya, peningkatan vocabulary. Karena dengan membaca teks yang begini, untuk memahami kata-kata baru akan lebih gampang kita ingat dalam waktu yang cukup lama. Oke, that's all what can I say for you in this video. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan atau ada
permintaan materi tertentu untuk video bahasa Inggris, teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Dan saya mohon teman-teman mendukung channel IDP bagi yang baru pertama sekali, menekan tombol subscribe dan juga like. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Bila teman-teman ingin menghubungi saya, mana tahu ada yang minat untuk mendapat bimbingan belajar online, baik itu pelajaran sekolah, baik itu khusus untuk ujian-ujian, ataupun untuk kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris dan hal lainnya, teman-teman bisa menghubungi saya ya, IDP atau IDP. IDP adalah nama saya dan juga IDP adalah nama channel saya. And this is my mobile number ya, 0813 7248 7619. Thank you very much for your time and see you on my next video. Goodbye.